Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam renungan kebenaran hari ini. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22 yang berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, seringkali kita berdoa atau menyanyikan pujian yang berisi doa. Kita memohon agar perkenanan Tuhan hadir dalam hidup kita. Dari beberapa lirik lagu pujian yang sering dinyanyikan, kita memohon agar perkenanan Tuhan, yaitu penyertaan, berkat, dan anugerahnya melawat hidup kita. Atau kita berdoa agar Tuhan menjadikan kita berkenan kepadanya. Dalam hal ini, kita berdoa agar Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kedua pengertian ini tidak salah. Memohon penyertaan, berkat, dan anugerah Tuhan adalah hal yang diajarkan di dalam Alkitab juga. Demikian juga berdoa agar hidup kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, ada satu pengertian yang lebih mendalam. Apa artinya ketika Tuhan mengatakan bahwa hidup seseorang berkenan di hatinya? Dari ayat yang kita baca, kita mendapat satu contoh tokoh yang pernah disebut Tuhan sebagai orang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya? Apakah ia adalah orang yang sempurna tanpa dosa? Jelas tidak. Alkitab menceritakan keburukan dan kegagalan Daud juga. Akibat dosa, merancang dan membunuh orang yang tidak bersalah dan juga berzina dengan Batseba. Ia dikutuk oleh Tuhan sehingga pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Daud juga gagal menjadi ayah dan raja yang baik. Dia tidak mendisiplinkan anak-anaknya sehingga berujung pada pemberontakan Absalom. Juga dosa Daud ketika mengadakan perhitungan prajuritnya yang menunjukkan ia lebih mempercayai kekuatannya ketimbang Tuhan. Jika kita memandang bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan hanya sebatas moralitas, maka Daud jelas jauh dari perkenanan Tuhan. Tuhan tidak mengatakan Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya karena moralitas, melainkan karena hatinya mau dijangkau oleh Tuhan. Daud merelakan hatinya disentuh oleh Tuhan untuk bertobat. Hati Daud mencari Tuhan ketika dalam gempuran musuh. Daud mencurahkan isi hatinya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan ketika ia berada dalam kekelaman. Hidup berkenan kepada Tuhan bukan sekedar memohon perkenanannya atau memiliki kehidupan moralitas yang baik, tetapi mempunyai hati yang mau dijangkau oleh Tuhan. Ravi Zacharias, seorang apologet Kristen ternama, dalam bukunya Sang Penenun Agung, menulis bahwa dalam setiap kesulitan hanya ada 3 hasil dari hati yang mungkin terjadi. 3 hasil dari hati yang mungkin terjadi. Yang pertama, hati yang semakin keras sehingga akhirnya menolak Tuhan. Yang kedua, hati yang semakin hancur sehingga akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, hati yang semakin lembut untuk dibentuk oleh Tuhan. Dari seluruh pergumulan hidupnya, hati Daud menjadi semakin lembut. Tuhan juga mengizinkan banyak pergumulan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau agar hati kita semakin lembut di hadapannya, karena Ia berkenan kepada hati yang lembut. Bagaimana sikap hati Anda terhadap Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup? Demikian renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, aku menyadari akan dosa-dosa yang aku perbuat. Aku mohon ampun
Ubahlah hidupku menjadi baru, sebab aku rindu menjadi berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kesimpulan renungan kita pada hari ini, milikilah hati yang lemah lembut, walaupun keadaan di luar kalang kabut. Milikilah hati yang lemah lembut, walaupun keadaan di luar kalang kabut. Demikian renungan kita. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita.